Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi yang telah mempersilahkan kami kelompok 2 presentasi materi tentang perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi. Langsung saja kepadanya saya persilahkan. Dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. 1. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. 2. Dasar-dasar perilaku individu. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Sajian berikut ini akan diarahkan pada tempat variabel tingkat individual, yaitu karakter biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. 1. Karakter biografis. 2. Kemampuan. 3. Kepribadian. 4. Pembelajaran. Setiap perubahan yang relevan, permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. 3. Variabel yang mempengaruhi perilaku individu. A. Variabel dependen. Variabel dependen adalah faktor-faktor yang ingin dijelaskan atau diperkirakan dan yang terpengaruh sejumlah faktor lain, yaitu suatu respon yang dipengaruhi oleh suatu variabel bebas. Variabel dependen tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Produktivitas. 2. Keabsenan atau kemangkiran. 3. Pengunduran diri atau keluar masuk karyawan. 3. Kepuasan kerja. B. Variabel independen. A. 1. Variabel individu. 2. Variabel kelompok. Mengenali perilaku individu dalam organisasi. Teori dan prinsip motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. 1. Motif kekuasaan. 2. Motif berprestasi. 3. Motif untuk bergabung. 4. Motif keamanan. 5. Motif status. 1. Motif kekuasaan merupakan kebutuhan manusia untuk memanipulasi manusia lain melalui keunggulan yang dimilikinya. Bahwa motif kekuasaan dapat bersifat negatif atau positif. 2. Motif berprestasi merupakan keinginan atau kehendak untuk menyelesaikan suatu tugas secara sempurna atau sukses di dalam situasi persaingan. 3. Motif untuk bergabung. Menurut Schaechter, motif untuk bergabung dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk berada bersama orang lain. 4. Motif keamanan merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari hambatan atau gangguan yang akan mengancam keberadaannya. 5. Motif status merupakan kebutuhan manusia untuk mencapai atau menduduki tingkat tertentu di dalam sebuah kelompok, organisasi atau masyarakat. Keanggotaannya di dalam sebuah keluarga, kualitas perseorang yang termasuk dalam kualitas perseorangan, prestasi yang dicapai oleh seorang dapat mempengaruhi statusnya. Penerapan motivasi dalam organisasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Dalam hubungan antara motivasi dan intensitas terkait dengan seberapa giat seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan, kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Sebaliknya,
Elemen yang terakhir, ketekunan, merupakan ukuran mengenai berapa lama seorang dapat mempertahankannya. Imbalan, hukuman, dan disiplin. Definisi imbalan dalam organisasi. Imbalan atau kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima karyawan sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian perusahaan. Maksud tujuan dari imbalan. Terdapat beberapa maksud dari pemberian reward di dalam sebuah organisasi, yaitu penghubung kepentingan organisasi dalam individu. Kepentingan individu seringkali tidak seiring dengan kepentingan organisasi. Maka dengan pemberian imbalan yang baik, maka kesenjangan tersebut dapat diatasi. Pilihan organisasi dengan sistem imbalan yang baik akan memberikan keleluasaan bagi organisasi untuk memilih calon alternatif individu yang diinginkan sesuai dengan bidangnya atau kompetensi. Jenis imbalan. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, sebab motivasi merupakan pekerjaan dari diri sendiri dan merupakan kemauan dari pribadi itu sendiri. Imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tetapi berasal dari pekerjaan. Imbalan ekstrinsik ini merupakan pemuas yang datang dari lingkungan luar di mana kita kerja. Pengaruh imbalan dalam kinerja organisasi. Apabila seorang memperhatikan pemberian imbalan kepada karyawan, maka karyawan dengan kesadarannya akan mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik dan juga akan bekerja lebih keras untuk mencapai sasaran organisasi dengan meningkatkan hasil kerja mereka yang akan semakin baik, yang secara tidak langsung produktivitas mereka pun meningkat pula. Definisi hukuman dalam organisasi. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Tujuan hukuman dalam organisasi untuk tidak melanggar peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner pegawai juga akan semakin berkurangi. Sanksi hukuman harus bersifat mendidik pegawai untuk mengubah perilaku yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang sudah disepakati bersama. Yang perlu diketahui dalam memberikan hukuman, penentuan waktu penerapan hukuman merupakan hal yang paling penting. Intensitas hukuman mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif. Pengaruh hukuman dalam kinerja organisasi. Dengan adanya hukuman, maka akan meningkatkan disiplin kerja yang dapat memengaruhi kinerja karyawan. Karena dengan memiliki disiplin kerja yang tinggi, maka seorang karyawan akan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan tertib dan lancar, sehingga hasil kinerjanya akan meningkat serta akan berdampak pula pada tujuan perusahaan yang dapat dicapai secara optimal. Tujuan hukuman dalam organisasi untuk tidak melanggar peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner pegawai juga akan semakin berkurangi. Sanksi hukuman harus bersifat mendidik pegawai untuk mengubah perilaku yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang sudah disepakati bersama. Yang perlu diketahui dalam memberikan hukuman,
Penentuan waktu penerapan hukuman merupakan hal yang paling penting. Intensitas hukuman mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif. Pengaruh hukuman dalam kinerja organisasi. Dengan adanya hukuman maka akan meningkatkan disiplin kerja yang dapat memengaruhi kinerja karyawan. Karena dengan memiliki disiplin kerja yang tinggi, maka seorang karyawan akan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan tertib dan lancar, sehingga hasil kinerjanya akan meningkat serta akan berdampak pula pada tujuan perusahaan yang dapat dicapai secara optimal. Jadi kesimpulannya adalah perilaku individu di dalam organisasi sangatlah penting, karena seseorang kebiasaannya berbeda-beda. Ada yang kebiasaannya unik dan ada yang hal yang tidak biasa. Jadi sebaik mungkin kita harus menjaga etika kita, berperilaku kita, dan moral kita supaya jauh dari melanggar aturan yang berlaku di organisasi. Nah, untuk imbalan, kalau untuk imbalan itu berarti nilai plus bagi kita dan juga akan semakin semangat untuk bekerja. Nah, hukuman di organisasi itu secara berpendidikan dan tujuannya supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.